Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1571. Charlie sangat bingung. Dia tidak begitu mengerti mengapa lelaki tua itu mengenali dirinya secara sekilas. Namun, karena lelaki tua itu telah menyelesaikan masalah saat ini untuknya, hal terpenting baginya adalah pergi untuk menghormati orang lain terlebih dahulu. Sisanya dapat didiskusikan nanti. Jadi, dia menangkupkan tangannya pada lelaki tua itu dan berkata, "Terima kasih, Pak Tua." Setelah selesai berbicara, dia berpura-pura mendukung Yule, dan berjalan menaiki tangga batu bersama Rahel dan Queen. Tidak ada orang lain yang mengikuti, termasuk lelaki tua, yang berdiri diam di bawah, melihat latar belakang Charlie, mencoba yang terbaik untuk menahan kegembiraannya. Makam keluarga Wade dibagi menjadi 9 baris. Baris atas adalah leluhur pertama keluarga Wade. Semakin rendah posisinya, semakin rendah senioritasnya. Orang tua Charlie dimakamkan di baris kedua dari belakang. Di baris ini, ada total 20 makam dengan ukuran yang sama, tetapi hanya satu makam yang memiliki batu nisan di depannya. Yule berhenti di baris ini, menunjuk ke satu-satunya batu nisan di baris ini, dan berkata kepada Charlie, "Charlie, itu adalah makam orang tuamu." Charlie mengangguk ringan dan mendengus. Di antara generasi keluarga Wade, hanya orang tuaku yang meninggal, dan yang lainnya masih hidup, kan? Yule berkata, "Itu benar. Meskipun generasi ini berusia 40 atau 50 tahun, pada kenyataannya, 40 atau 50 tahun berada di masa jayanya. Jika orang tua kamu belum meninggal, dia pasti menjadi andalan keluarga Wade sekarang." Charlie menghela napas dan berjalan masuk. Penjaga keamanan dan fisiognomis tua itu semuanya ada di bawah, jadi mereka tidak bisa melihat situasi di sini. Jadi Charlie berhenti berpura-pura dan masuk lebih dulu. Ketika dia datang ke makam orang tuanya, Charlie melepas kacamata hitam dan maskernya. Dia melihat foto dan nama orang tua di batu nisan. Dalam pemikirannya, seolah-olah sebuah film diputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Film ini menceritakan dirinya sendiri dari saat dia bisa mengingat sampai dia berusia 8 tahun. Kemudian, dengan kecepatan yang lebih cepat, dia melewati hidupnya dalam potongan-potongan selama 10 tahun terakhir. 18 tahun tanpa orang tua adalah waktu yang lama dan sulit, dan penuh dengan kepahitan dan rasa sakit yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Pada saat ini, dia memiliki kata-kata yang tak terhitung banyaknya di dalam hatinya yang ingin dia ceritakan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Tetapi kata-kata itu terasa seperti tersangkut di tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Menangis sesaat di depan batu nisan, Charlie berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, memegang bunga di kedua tangannya, dan meletakkan dengan hormat di depan batu nisan, sambil berseru, "Ayah, Bu, anak kalian tidak berbakti. Kalian telah pergi selama 18 tahun, dan putra kalian tidak berbakti. Baru datang menemui kalian sekarang. Putra kalian telah terjebak dalam hibernasi, tidak dapat mengurus dirinya sendiri, dan tidak dapat melakukan kesalehan berbakti yang seorang putra harus lakukan. Tolong maafkan aku." Setelah berbicara, dia membungkuk dan bersujud berat di depan batu nisan 9 kali. Orang mengatakan berlutut ke langit, berlutut ke tanah, dan berlutut ke orang tua di tengah. Tetapi di mata Charlie, baik langit maupun bumi tidak layak untuk berlutut. Antara langit dan bumi, hanya orang tua yang layak untuk berlutut. Yule juga melangkah maju saat ini, berlutut di depan batu nisan, dan menghela napas, "Kakak, aku berjanji padamu selama 18 tahun. Bagaimanapun, adikmu ini tidak melanggar janjinya dan akhirnya membawa Charlie kembali. Lihat dia sudah menjadi orang yang berbakat sekarang. Dia hampir bertahan sama dengan kamu saat itu. Dan dia juga naga dan Phoenix." Saat dia mengatakan itu, dia menyeka air matanya dan melanjutkan, "Terakhir kali saya datang menemuimu, saya berkata saya akan segera turun untuk menemui dia. Tapi saya tidak menyangka Charlie menyelamatkan hidup saya.
Maafkan aku jika kalian menungguku lama lagi. Berbicara tentang ini, Yule sudah menangis. Rahel melangkah maju dan berlutut di samping Yule dengan satu lutut juga, sambil berseru, "Kakak dan ipar, terima kasih atas semangatmu di surga. Berkati kesembuhan Yule. Kebaikan keluarga Wade kepada keluarga Golding tidak akan pernah kami lupakan seumur hidup ini." Queen berlutut di samping Charlie dengan kedua lututnya. Tanpa mengucapkan kata pun, dia hanya menangis diam di sebelah Charlie. Setelah berlutut untuk waktu yang lama, Charlie menyeka air matanya, lalu dengan lembut menyeka batu nisan orang tuanya dengan lengan bajunya, dan berkata, "Ayah, Ibu, aku tidak bisa menemani kalian terlalu lama kali ini. Tapi yakinlah, aku pasti akan ada di masa depan. Aku akan datang menemuimu setiap tahun." Setelah itu, dia menghela napas, mengangkat Yule di dekatnya, dan berkata, "Paman Golding, ayo pergi." Yule sedikit mengangguk dan menarik istrinya untuk berdiri. Charlie mengenakan kacamata hitam dan topengnya lagi, dan berjalan perlahan bersama keluarga Golding Yule yang terdiri dari 3 orang. Bab 1572. Di bawah tangga batu, beberapa penjaga keamanan masih berdiri tegak, dan lelaki tua itu memegang kruk kepala piton di kedua tangannya, menatap Charlie dengan sedikit kekaguman di matanya. Charlie tidak berbicara, tapi berjalan ke arah orang tua itu dan membungkuk dalam-dalam. Tuan Leonard buru-buru melepaskan kruknya untuk membantu, dan berkata dengan suara yang tulus dan ketakutan, "Saya tidak bisa. Saya tidak bisa." Beberapa penjaga keamanan sedikit mengejutkan. Ketika kepala keluarga Wade membungkuk kepada Tuan Leonard tidak berkedip. Tapi kenapa dia begitu sopan dan membungkuk pada pengemudi ini? Pada saat ini, lelaki tua itu membuka mulutnya dan bertanya kepada Charlie, "Anak muda, saya tidak tahu apakah saya dapat mengambil langkah untuk berbicara." Charlie mengangguk. "Tidak masalah." Lelaki tua itu meminta penjaga keamanan dan berkata, "Tidak ada yang diizinkan untuk mengikuti." Semua orang segera mengangguk. Charlie mengangguk ke Yule. Jadi dia berjalan ke sisi lain gunung bersama Tuan Leonard. Di sini, ada platform yang dilapisi alam marmer, di sebelah sisi gunung. Charlie selalu merasa bahwa seluruh gunung Winteri memiliki aura yang membubung ke langit. Setelah melihat platform besar dan datar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pusat dari seluruh Feng Shui ada di sini. Tuan Leonard mengambil untuk berdiri di tengah platform, dan berkata dengan hormat, "Seluruh Gunung Winteri dan seluruh formasi Feng Shui Gunung Winteri sebenarnya dirancang untuk Anda." Charlie bertanya dengan heran, "Untukku? Saya tidak tahu apa maksudmu, pria tua. Apakah Anda mengenal saya?" Tuan Leonard berkata, 4 tahun lalu, sebuah musik terjadi pada keluarga Wade. Seluruh keluarga Wade terjebak dalam kesulitan naga yang terperangkap dan tidak dapat melepaskan diri. Itu adalah saat Anda menikah. "Menikah?" Charlie berseru. "Saat aku menikah?" "Ya." Tuan Leonard itu mengangguk dan berkata lagi, "Naga yang terperangkap. Naga ini adalah Anda." Charlie mengerutkan kening dan bertanya, "Apa artinya? Aku terjebak dalam kesulitan naga yang terlantar." "Ya." Tuan tua itu berkata dengan hormat, "Kamu adalah satu-satunya naga di keluarga Wade." "Apa itu naga?" "Naga adalah orang yang berada di atas semuanya. Tetapi kamu telah menjadi keluarga di tepi sungai. Ini berarti kamu menjadi naga yang terjebak di perairan dangkal. Dan jika kamu terjebak di perairan dangkal, kekayaan seluruh keluarga Wade juga akan habis." Pada saat itu, kakekmu sakit parah dan tidak dapat disembuhkan setelah mencari ratusan dokter karena situasi ini. Setelah berbicara, lelaki tua itu berkata lagi, "Jadi, kakekmu mencariku. Dan aku, 3 bulan sebelum kakekmu menemukanku, aku telah memiliki ramalan untuk diriku sendiri. Gambar heksagram yang melihat tentang diri saya adalah jalan buntu, yang berarti usia saya mungkin habis dalam beberapa tahun. Saya sudah berusia 102 tahun pada waktu itu. Tidak masalah bagi saya jika memang harus meninggal. Tetapi di jalan buntu itu, saya melihat buah gerbang kehidupan. Semua heksagram gerbang kehidupan ini mengarah ke timur. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud, dan saya telah mencari lebih banyak petunjuk. Pada saat ini,
Kakekmu datang dan meminta saya untuk kembali ke China untuk melihat Feng Shui keluarga Wade. Baru kemudian saya mengerti bahwa kehidupan di jalan buntu itu ada di tanah air, di rumah keluarga Wade. Ketika saya datang ke East Cliff, saya membaca semua petunjuk Feng Shui untuk keluarga Wade. Setelah beberapa ramalan, saya menemukan bahwa keluarga Wade memiliki seekor naga yang terjebak di udara dangkal. Tidak ada jejak gerbang saya. Oleh karena itu, saya menghabiskan 4 tahun mencari Gunung Winteri dan membangun kembali Gunung Winteri. Musim semi lalu, saya memecahkan kesulitan naga yang terlantar, sehingga Anda dapat melarikan diri. Ketika Charlie mendengar ini, hatinya sangat terkejut. Mungkinkah yang dia maksud dengan mengeluarkannya dari masalah adalah mendapatkan buku apokaliptik? Karena saat itu adalah musim semi lalu. Mendapatkan buku apokaliptik sendiri benar-benar sejalan dengan itu. Memikirkan hal ini, Charlie menghela nafas bahwa lelaki tua itu mahir dalam ramalan Feng Shui. Dan khawatir, apakah dia tahu keberadaan buku apokaliptik? Ini adalah rahasia terdalam dan terdalamnya. Dan bahkan orang terdekat pun tidak boleh tahu. Jadi dia dengan sengaja bertanya kepada lelaki tua itu, "Orang tua, kamu mengatakan bahwa aku bisa keluar dari masalah dengan membangun kembali Gunung Winteri. Apa maksudmu? Bagaimana cara keluar dari masalah? Apa yang saya andalkan untuk keluar dari masalah?" Orang tua itu merangkumnya. "Heksagram ini bukanlah sesuatu yang dapat saya pahami sepenuhnya. Saya hanya dapat menghitung bahwa Anda telah lolos dari kesulitan sekarang, dan Anda berada di lonjakan melonjak ke langit. Setelah Anda keluar dari kesulitan itu, Anda juga akan membawakan saya pintu hidup saya. Melanjutkan 10 tahun usia saya. Jadi saya tidak pergi dan tinggal di sini menunggu Anda selama ini. Tetapi saya tidak tahu apa kehidupan ini." Charlie bahkan lebih terkejut. Mungkinkah yang disebut pintu kehidupan yang dikatakan lelaki tua itu adalah pil peremajaan yang dia miliki? Bab 1573. Berangkat ke East Cliff kali ini, Charlie memang membawa lebih dari 1 pil peremajaan. Meskipun dia yakin bahwa Yule dapat disembuhkan dengan 1 pil peremajaan, dia membawa 2 atau 3 pil tambahan untuk berjaga-jaga. Dalam ramalan yang diberikan lelaki tua itu kepadanya, satu-satunya kehidupan yang tersisa di jalan buntu adalah pil peremajaan yang dibawanya. Pada saat yang sama, Charlie memikirkan apa yang baru saja dikatakan lelaki tua itu. Rupanya ketika dia menikahi Claire di Aurus Hill, formasi naga yang terlantar sudah terbentuk. Orang tua itu mengatakan bahwa alasan dia terjebak dalam formasi itu adalah karena dia tinggal di tepi sungai. Dan Aurus Hill terletak di tepi sungai Yangtze. Sesuai dengan kata orang tua itu. Selain itu, nasibnya selalu bergelombang. Baru pada musim semi lalu Stephen Thompson muncul tiba-tiba membawa titik baliknya. Namun, kesempatan terbesar dalam hidupnya tidak ditemukan kembali oleh keluarga Wade. Tetapi karena dia mendapatkan buku apokaliptik secara kebetulan, dan itu terjadi pada musim semi lalu. Dari sini, dapat dilihat sebab dan akibat dari semuanya. Pertama-tama, dia terjebak dalam formasi naga terlantar, sehingga seluruh keluarga Wade juga tidak beruntung. Kemudian, keluarga Wade menemukan lelaki tua itu dan mencoba meminta untuk membantu menyelesaikan masalah. Ramalan lelaki tua itu untuk dirinya sendiri, bahwa dia memiliki kesempatan untuk meningkatkan umur panjangnya 10 tahun. Jadi dia kembali ke tanah airnya yang berjarak ribuan mil untuk menyelesaikan kesulitan keluarga Wade. Dan pada saat yang sama, dia menunggu sebuah kesempatan yang menjadi miliknya. Butuh 4 tahun baginya untuk menemukan Gunung Winteri. Lalu dia menyiapkan susunan Feng Shui di Gunung Winteri untuk memecahkan situasi naganya yang terperangkap di udara dangkal. Dan akhirnya keluarga Wade selamat dari krisis, dan dia mendapat banyak manfaat. Dan lelaki tua ini telah muncul, karena dia sedang menunggu pintu kehidupan dalam heksagramnya. Memikirkan hal ini, Charlie membungkuk sedikit kepada lelaki tua itu. "Tuan, saya mendapat banyak manfaat dari semua kerja keras yang telah Anda lakukan. Terimalah terima kasih saya ini." Orang tua itu buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya, dan berkata dengan hati yang sangat pelan, "Kebajikan macam apa yang ada di sana? Saya tidak berani menerima hadiah sebesar itu dari Anda." Charlie menyukai. "Seharusnya, jika bukan karena Anda,
Saya mungkin masih terjebak di udara dangkal. Orang tua itu memahaminya. Dalam takdir orang, naga adalah keberadaan tertinggi. Jadi naga yang terperangkap di air dangkal adalah kesulitan, bukan jalan buntu. Udara dangkal itu bisa menangkap naga, tetapi bukan membunuh naga. Jadi kesulitan itu akan tetap terpecahkan. Hanya masalah waktu saja. Jika saya tidak datang untuk memecahkan permainan ini, mungkin akan ada orang lain yang memecahkan masalah ini. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan penuh emosi, Tuhan mengetahui yang baik dan yang jahat, dan jalan surga adalah baik untuk mewujudkan. Tidak peduli siapa yang memecahkan kesulitanmu, itu adalah penghargaan yang besar, dan jalan surga pasti akan memberikan cukup sebagai balasannya. Setelah itu, lelaki tua itu memandang Charlie, tersenyum dan berkata, Heksagram mengatakan, jika saya membantu Anda keluar dari masalah, saya akan mendapatkan 10 tahun kehidupan. Mungkin Tuhan telah menambahkannya ke buku hidup dan mati saya dalam 10 tahun ini. Jadi, aku ingin berterima kasih mulai sekarang. Charlie sedikit tersenyum dan berkata kepada lelaki tua itu, Tuan, saya percaya pada Feng Shui, takdir, dan lonjakan. Saya tidak percaya pada hantu dan dewa. Di dunia ini, tidak akan ada dewa Yama, dan tidak akan ada buku hidup dan mati. Lelaki tua itu mengangguk tanpa komitmen dan berkata sambil tersenyum, Hei, aku tidak bisa sepenuhnya memahami misteri jalan surgawi ini. Sejujurnya, aku masih belum tahu di mana gerbang kehidupan dalam heksagram itu. Charlie mengangguk, mengeluarkan pil peremajaan dari saku bagian dalam jaketnya, menyerahkannya kepadanya, dan berkata, Tuan, ini seharusnya menjadi pintu kehidupanmu. Pria tua itu gemetar, memandang Charlie seolah-olah turun dari petir, lalu melihat pil peremajaan di tangannya, dan berseru, ini. Bab 1574. Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, kamu membantuku, dan tentu saja aku akan menyukainya juga. Seharusnya tidak menjadi masalah jika kamu minum obat ini dan meningkatkan umurmu 10 tahun. Meskipun lelaki tua itu tidak tahu apa itu pil peremajaan, dia mengangguk dengan penuh semangat. Segera, dia menjatuhkan kruknya, berlutut dengan gemetar di tanah, dan mengangkat tangan di atas kepalanya. Charlie meletakkan pil peremajaan di tangannya, lalu membantu berdiri, dan berkata, Tuan, ambillah sekarang. Pada usia Anda, mungkin tidak akan terlihat efeknya setelah meminumnya. Tetapi seseorang yang hebat dan bijaksana seperti Anda pasti bisa merasakannya. Orang tua itu sangat berterima kasih dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda Wade. Dia tidak ragu-ragu memasukkan pil peremajaan ke dalam mulutnya. Kemudian, lelaki tua itu menutup matanya tanpa bergerak selama sekitar 1 menit. Semenit kemudian, dia membuka matanya, menatap Charlie dengan air mata di matanya, berlutut lagi, dan tersedak di mulutnya. Tuan Wade, obat ini benar-benar obat ajaib. Terima kasih atas karunia penyelamatan hidup dari Anda. Charlie buru-buru berkata, Tuan, Anda adalah seorang tua. Mengapa Anda harus begitu sopan? Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, dalam takdir, Anda adalah naga, dan aku adalah ular piton. Setiap kali seekor ular piton melihat seekor naga, dia harus memerintahkan kepalanya. Bahkan ular piton yang berusia 1000 tahun harus berlutut dan membungkuk ketika dia bertemu naga muda yang baru lahir. Tadi terlalu banyak orang di sekitar. Saya takut identitas Anda terungkap, dan saya tidak bisa langsung memberi hormat. Saya harap Anda bisa memaafkan saya. Charlie tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ini hanya beberapa kata. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Orang tua itu berkata dengan sangat serius, semakin Anda percaya pada takdir, semakin Anda harus mengikuti jalan surga dan bertindak sesuai dengannya. Jika saya tidak membungkuk saat melihat Anda, itu akan menjadi tidak sopan. Jika ada hal seperti itu, jalan surga pasti akan mencatatnya untukku. Melihat sikap tegas lelaki tua itu, Charlie tidak lagi ramah, tetapi bertanya, Tuan tua, saya belum tahu nama Anda. Saya ingin tahu apakah nyaman untuk mengungkapkannya. Orang tua itu segera menangkupkan tangan dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Wade,
Nama belakang saya adalah Leonard dan nama saya adalah Chandler. Saya adalah keturunan langsung dari Lai Buyi, seorang ahli Feng Shui di dinasti Song. Charlie tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan kagum, saya tidak mengira Anda sebenarnya berasal dari keluarga terkenal. Tidak heran Anda memiliki pengetahuan yang begitu mendalam tentang kitab perubahan dan Feng Shui. Setelah mengatakan itu, Charlie tidak bisa memikirkan master Feng Shui palsu yang menipu Jasmine saat itu. Dia juga mengaku sebagai keturunan Lai Buyi, tetapi dia tidak memiliki kemampuan nyata. Tetapi orang tua di depannya mampu menguasai teknik ramalan. Bahkan di Amerika Serikat, dia bisa menyimpulkan begitu banyak masalah utama. Dia memang menguasai yang langka. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya lagi, Tuan Tua, mengapa Anda menetap di Amerika Serikat? Chandler tersenyum pahit dan berkata, selama perang perlawanan melawan Jepang, hati ayahku bersama tanah air. Dia meramalkan ramalan terbesar dalam hidupnya. Meskipun dia menghitung bahwa Tiongkok tidak akan pernah mati, tetapi dia menghitung bahwa keluarga Leonard akan musnah. Jadi dia menyelamatkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa anggota keluarga kami yang lain. Tetapi itu hanya jika keluarga kami melakukan perjalanan melintasi lautan. Jadi pada tahun 1938, saya menguburkan ayah saya. Lalu membawa ibu dan adik-adik saya yang masih kecil, dan pergi ke Amerika Serikat. Di sana saya memulai sebuah keluarga dan bisnis. Kami memiliki peluang di sana dan berbagai hal lainnya. Saya sudah mapan di sana, jadi saya akan selalu menetap di sana. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, apa rencanamu selanjutnya? Chandler mengumpulkan ribuan gunung dan berkata sambil tersenyum, anak-anak dan cucu-cucu saya semuanya ada di Amerika Serikat. Saya telah pergi selama 4 tahun. Mereka sangat prihatin, karena saya telah menerima kesempatan 10 tahun panjang umur dari Anda. Saya mempertimbangkan ini. Kembali ke Amerika dan urus hidupku sendiri. Bab 1575. Mendengar bahwa lelaki tua itu akan kembali ke Amerika Serikat untuk mengurus hidupnya, Charlie membungkukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, dengan ini, saya mendoakan Anda kebahagiaan dan kesehatan selama sisa hidupmu. Chandler buru-buru mengembalikan hadiah itu, dan berkata dengan agak tersanjung, terima kasih atas berkah dari Anda Tuan Muda Wade. Setelah itu, Chandler Leonard ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Muda Wade, saya punya nasihat. Saya harap Anda mau mendengarkannya. Charlie segera berkata, bicaralah, Tuan, saya akan mendengarkan. Chandler berkata, meskipun nagamu yang terperangkap di dalam air dangkal telah teratasi, kamu tidak boleh terus tinggal di tepi sungai. Charlie bertanya, lalu bagaimana aku harus pergi? Chandler Leonard berkata dengan hormat, saya pikir Anda harus datang ke East Cliff. Karena ini adalah ibu kota suatu negara. Dalam hal nasib Feng Shui kota, itu adalah kota dengan nasib tertinggi di negara ini. Ketika Anda kembali ke sini, menurut sudut pandang Feng Shui, itu adalah naga yang memasuki laut. Charlie sedikit tersenyum. Terima kasih atas saran Anda. Saya akan mempertimbangkannya dengan serius. Chandler Leonard mengangguk, seolah-olah dia bisa melihat pikiran Charlie, dan berkata dengan serius, Tuan Muda Wade, dikatakan dalam Zhenguang Xianwen bahwa Anda harus berhati-hati lagi, dan jangan menipu hati Anda terlebih dahulu, dan Anda harus berhati-hati lagi dan lagi. Anda dapat menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan. Jangan menipu hati Anda sendiri dan setia pada niat awal Anda. Charlie mengangguk. Tuan Leonard, terima kasih telah mengingatkan saya. Chandler buru-buru memegang dan berkata, jangan memuji saya, Tuan Muda Wade. Aku bernasib denganmu. Aku tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Jika kamu membutuhkan aku bisa meramal kamu. Charlie tanpa sadar ingin setuju. Tetapi setelah berpikir sejenak, dia meyakinkan kepalanya dan berkata, Tuan, tidak perlu heksagram. Saya adalah orang yang keras kepala. Saat takdir menyuruhku pergi ke timur, aku mungkin akan lebih suka pergi ke barat. Jika saya mengintip rahasia surga sebelumnya, tetapi mungkin saya akan melakukan hal-hal yang bertentangan. Jadi, biarkan aku pergi perlahan sendiri. Chandler Leonard tercengang. Selama bertahun-tahun,
Sebagai peramal tingkat atas, dia telah dicari oleh banyak orang. Dan banyak orang rela mengeluarkan banyak biaya untuk memohonnya, menghitung heksagram, dan memberikan nasihat. Namun meski begitu, masih banyak orang yang tidak memiliki kesempatan untuk diramal olehnya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Charlie. Dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk memata-matai masa depan dan keberuntungannya. Ini benar-benar langka. Selain terkejut, dia sedikit mengagumi Charlie. Jadi, dia membungkuk kepada Charlie dan berkata, "Tuan Muda Wade, semoga kita bertemu lagi." Charlie tersenyum dan mengangguk, dan berkata, "Tuan tua, semoga berhasil." Ketika mereka kembali ke tempat parkir, semua orang memandang mereka berdua dengan curiga. Mereka tidak mengerti, lelaki tua dan lelaki muda yang baru saja bertemu, apa yang mereka bicarakan. Dan mereka berbicara begitu lama. Chandler tahu Charlie tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dia langsung berkata kepada orang yang bertanggung jawab atas keamanan Gunung Wintry, "Tolong siapkan mobil untuk saya. Saya akan mengemas barang bawaan saya dan membawa saya ke bandara." Pria itu bertanya dengan heran, "Tuan Leonard, apakah Anda akan pergi sekarang?" Chandler mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Sudah 4 tahun, dan janji yang saya buat untuk Tuan Wade telah saya penuhi. Ini saatnya saya kembali." Pria itu buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Leonard, apakah Anda mau pergi ke rumah keluarga Wade dulu untuk menemui Tuan Wade? Atau haruskah saya memberitahu Tuan Wade agar dia datang menemui Anda?" Orang yang bertanggung jawab atas keamanan tahu betul bahwa lelaki tua dari keluarga Wade sangat menghormati tuan tua ini. Kakek Charlie belum berusia 70 tahun ini, dan Chandler Leonard sudah berusia 100 tahun. Dengan perbedaan usia ini, kakek Charlie selalu menyebut dirinya junior dan menghormatinya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.